Oke, selamat ini ya, selamat siang ya. Oke, ya. Ini jadi ini ya, apa namanya ya? Nanti mungkin saya tambahin nih ya menjelang menjelang sambil UAS gitu ya. Ini benar-benar ini ya, baru selesai Disnatalis kemarin dan ini juga saya masih ada ini ya, masih ada PR buat ini ya, buat apa namanya, bikin press release dan lain-lainnya. Itu banyak sekali kerjaan yang benar-benar ya. Apa namanya, dan ini apa namanya, besok ini ya, saya rencana ini ya ditugaskan ini ya, ditugaskan juga apa namanya, untuk menata lab-nya ya, lab 2-nya yang di lantai 3 itu ya. Oke, siangnya ya, saya cuma bisa siang aja ke kampus optimalnya gitu ya, sana. Itu jadinya baru direnovasi kemarin, besok mau ditata itu. Jadi nanti untuk yang TA mungkin bisa di sana juga gini ya, lihat-lihat alatnya sama nyoba-nyoba alatnya gitu kan ya, karena apa namanya, nanti kan apa namanya, dari lab ya nanti alatnya gitu ya, untuk yang TA gitu ya. Seperti itu barangkali. Jadinya kalau saya bilang mata kuliah ini gagal ya, gagal ya. Kalau IoT yang kemarin itu ya apa ya, masih banyak yang bisa saya sharing ya, videonya banyak, tapi kalau di sini tuh benar-benar nggak ada waktu ya, benar-benar nggak ada waktu megang 4 mata kuliah sama apa namanya, bertepatan dengan banyak publikasi. Itu tuh benar-benar habis banget waktu ya. Seminggu tuh ini cepet sekali rasanya gitu ya, cepet banget rasanya. Lagi sambil gini ya, ngajak anak di rumah gitu, susah banget ini. Waktunya beda dengan waktu ini ya, mungkin ya, waktu eee, ini, masih banyak waktu luang dan bebannya. Seperti itu ya, jadinya susah ya. Ini sebenarnya untuk ini ya, mengamankan aja gitu ya, mengamankan untuk nanti supaya ini ya, ada arahannya. Mungkin apa namanya, emang sistem model ada project gitu ya, terus selesaikan itu emang agak susah karena apa namanya, perlu waktu yang banyak dan konsen gitu ya, tanpa diganggu pekerjaan lain itu baru kayaknya selesai gitu. Oke, itu saja tapi ini kan ya bagi yang udah apa namanya, ngajukan judul dan lain-lain terutama angkatan 17 itu kan diskusi bisa via chat juga ya dan ini ya apa namanya, saya sangat open ya mungkin ya apa namanya, untuk ini ya, misalnya ada yang punya ide apa gitu ya, bingung gimana cara, mewujudkannya gitu kan misalnya, itu, bisa di-share juga ya lewat chat di WA dan sebagainya gitu ya. WA-nya saya tutup dulu, nggak ada WA masuk. Seperti itu ya, apa namanya, seperti itu ya misalnya, kemarin kan ini, ya, ada yang ini ya, ada yang, apa namanya, minta, apa namanya, ubah judul itu juga ya misalnya ya, mumpung belum diajukan juga misalnya diganti dengan, apa namanya, apa, sepatu cerdas gitu ya misalnya, area untuk tunanetra gitu misalnya, ada sensor jarak gitu ya, terus ada getaran gitu kan dari sana juga. Iya, di sana kan misalnya diskusinya gini ya, sensor getaran gitu kan ya. Itu kan, bukan getarannya yang disensor, tapi ternyata jaraknya gitu ya. Apa namanya, getarannya itu output kan gitu ya, seperti itu. Yang seperti itu ya, ini ya, di sana fungsinya pembimbing gitu ya, untuk meluruskan hal tersebut gitu misalnya ya. Jadinya sensor itu adalah input ya, output-nya ya bisa berupa motor, ya bisa berupa data ya, data yang tersimpan gitu ya, ataupun, switch kelistrikan seperti relay gitu ya. Jadinya, relay modul itu adalah sama kayak switch ceklek di rumah, ceklekan di rumah gitu, matiin lampunya ceklek sama gitu. Bedanya dia digital dan ini ya, digital dan bisa diaktifkan lewat perintah, dari microcontroller gitu aja bedanya gitu misalnya itu ya, biar seperti itu ya. Ya jadinya, untuk ya jadinya mudah-mudahan ini ya setidaknya gitu mata kuliah ini bisa jadi pengantar bagi yang, rencana TA-nya ke arah IoT gitu. Nanti, untuk TA, ini ya nanti mungkin
untuk optimal gitu rencana seminggu sekali gitu ya, seminggu sekali ya ini ya sebelum ada vaksin itu mungkin dipilih berapa bimbingan gitu ya, kumpul di lab gitu ya, lihat progresnya sama diskusi gitu barangkali ya, yang bisa hadir ke lab gitu. Kalau yang nggak bisa ya lewat via Zoom gitu juga. Seperti itu mungkin untuk bimbingan IoT khusus gitu ya. Mungkin nanti semester depan saya pas habis ngajarnya gitu kan di siangnya gitu. Seperti itu ya. Jadinya tetap akan ini ya, tetap akan dibimbing habis-habisan kok ini sampai selesai gitu ya. Seperti itu ya. Oke, itu kemarin kenapa saya di grup WA itu nanyakan jika ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau kurang jelas itu mohon ditanyakan itu ya gitu ya. Apa namanya ya karena ini juga ya apa namanya kalau mata kuliah ini memang parah gitu ya mata kuliah ini memang agak parah agak susah jadinya kalau yang belum ngambil IoT sama sekali dan ngambil mata kuliah ini mungkin ya agak blank lah gitu ya agak blank ya nggak salah, tapi emang susah juga gitu ya, susah juga. Ya tapi kalau untuk yang mata kuliah lain ya saya ini ya apa namanya ya lumayan berusaha maksimal gitu. Tapi mata kuliah ini agak agak susah karena apa namanya susah banget gini ya. Beda dengan semester lalu yang lebih banyak waktu karena anak baru satu gitu kan ya. Karena juga ini apa namanya susah karena kalau misalnya kan kalau codingan gitu kan bisa full di laptop aja malam-malam gitu. Kalau IoT kan harus punya ada meja, ada ini dan resikonya kalau di rumah itu diganggu gitu ya, diganggu itu susah banget gitu bikin tutorial ini gitu ya. Alasannya ya seperti itu ya. Ya jadi nanti apa namanya apa materi yang nggak bisa saya sampaikan di sini itu nanti saya sampaikan lewat ini ya apa namanya pertemuan di lab lah gitu ya nanti ya. Siapa yang penasaran dengan apa dengan materi ini itu nanti saya siap ya bahas di lab langsung aja gitu ya siang-siang ya gitu ya nanti itu janji saya ya. Ya seperti ini jamin tetap pada konsep awal ini ya apa namanya ya tetap ini alatnya itu disediakan oleh lab dan dipakai maksimal gitu ya untuk nanti ini ya sama sharing gitu ya seperti itu ya itu terus apa ya itu ya sedikit ini ya apa namanya kemarin kan ada masukan juga gitu ya banyak konsep dasar yang tidak dibahas gitu ya. Saya nggak bilang masukannya dari mana gitu ya pokoknya ada lagi ya kalau saya nanggapnya positif ya semua masukan itu gitu ya masukannya dan apa ya namanya ya ini ya apa namanya ya kalau misalnya bikin materi dasar gitu ya nggak cuma mata kuliah IoT ini apa ya ya kita nggak bisa menghindar dari namanya buku gitu ya karena apa namanya ini ya kalau misalnya penelitiannya kita masukin sebagai materi itu juga beda lagi gitu kan karena nggak bahas dari dasar. Ini kalau penelitian dosen itu bab 2 gitu misalnya yang kayak gitu tuh nggak ada copy paste lagi gitu ya tapi apa namanya konsep ini dijelaskan di jurnal ini gitu gitu-gitu aja gitu jadinya kalau modelnya seperti itu susah juga gitu ya seperti itu jadinya ya gimana lagi kalau kita nggak ngambil dari luar gitu ya jadinya apa namanya kalau ada materi yang nggak jelas yang tidak dijelaskan di internet ya itu yang ditanyakan gitu ya misalnya dan kita dari dosen yang nggak tahu apa yang belum jelas disampaikan dengan materi yang ada kan gitu ya seperti itu juga terus apa namanya kalau untuk ini ya kalau untuk apa namanya judul IoT ya judul IoT apa namanya ini ya apa namanya ada juga masukan itu saja gitu ya itu saja judulnya gitu ya jadinya ini ya sebelum ini juga banyak yang justru gini justru banyak yang saya ini ya apa namanya misalnya tentang kebersihan udara gitu kan ya misalnya itu malah ini ya apa namanya sudah terlalu banyak gitu misalnya
udah banyak banget memang gitu jadinya seperti itu, jadinya justru saya kasih alternatif judul lain gitu ya, misalnya kayak misalnya kalau kebersihan udara itu kan ini ya, apa namanya, kalau saya tanya itu, ada nggak gini misalnya, lokasi yang khusus nggak bisa dikasih, itu juga susah, dan juga kalau di tengah pandemi ini kan susah gitu. Tapi beda dengan misalnya untuk monitoring tanaman gitu misalnya. Kalau itu kan benar-benar bisa di rumah, dan memang setiap tanaman itu ini ya, setiap tanaman itu punya ciri khas tersendiri, punya penyerapan air yang tersendiri dan beda-beda, sehingga apa namanya, emang dari segi eee, apa namanya, judul TA lebih layak gitu, seperti itu ya misalnya. Dan saya kenapa kebersihan lingkungan, kebersihan udara itu saya ini juga karena di proposal sebelumnya itu ada yang udah ngambil, dan pertanyaan dari ini ya, dari penguji itu lumayan susah terjawab. Misalnya bagaimana mencari contoh lokasi yang udaranya kotor, itu susah banget gitu kan. Misalnya apa, nyari dapur, restoran gitu, kayak gitu-gitu kan dengan pandemi ini agak susah gitu. Makanya saya nggak ini gitu ya, seperti itu. Ya, terus juga judul yang apa namanya, judul yang terlalu ini ya, terlalu abstrak gitu juga ya, misalnya abstrak, misalnya apa namanya, juga ini ya, misalnya apa namanya, yang arahnya misalnya pingin robotika tapi nggak tahu apa yang dibuat, sama apa namanya, sama konsepnya mungkin kurang apa namanya, jadi kalau robotika yang kita bahas ini nggak mungkin yang setingkat teknik mesin gitu ya, itu juga perlu dicamkan gitu. Intinya kita ya cuma ngendaliin motor aja maksimal, kayak tangan robot atau apa namanya, mobil-mobilan ya, itu maksimal. Jadinya nggak mungkin juga kita bikin sampai belumlah kita sampai humanoid gitu ya, kayak apa namanya, robot menari gitu, belum sampai sana gitu ya. Intinya banyak yang belum bisa kita nyampe sana karena faktor ini juga ya. Seperti itu ya. Itu, dan ini ya juga ya, apa namanya, judul TA yang misalnya ini ya, apa namanya, deteksi kecelakaan motor gitu tuh, ada yang udah ngambil kakak kelas kalian gitu ya. Itu saya udah ini ya, dari awal sebelum maju proposal sudah saya kasih itu akan susah gitu, gimana mendefinisikan suatu motor kecelakaan menggunakan IoT gitu. Yang menggunakan sensor getar sama gyro gitu ya, kemiringan gitu ya. Tapi ini kan pasti di ujian proposal tuh adanya dosen yang iseng nanyain apakah ada standarnya, seperti itu kan ya, standarnya. Ya susah kita nyarinya seperti itu kan misalnya itu ya. Nah, jadinya seperti itu juga, makanya kalau saya ngasih judul itu juga, kecuali apa ya, kalian punya ini ya, punya perencanaan yang gini ya, saya kasih yang agak monoton karena saya pinginnya kan semua ini ya, apa namanya, selesai tepat waktu gitu ya. Nggak pingin juga berlama-lama juga gitu, seperti itu. Ya kalau tapi misalnya kalau ada ide kayak apa namanya, ini ya, kayak kemarin juga diskusi lama gitu kan ya di WA sama salah satu mahasiswa di ini juga, misalnya tentang ini ya, cara apa namanya, alat untuk ngasih makan kucing gitu misalnya gitu kan ya. Ya seperti itu kan, itu bisa pakai servo gitu misalnya untuk membuka tutup ini sesuai jadwal, atau apa namanya, macam-macam. Bisa juga misalnya kalau makanan kucing itu kan piringnya tertumpuk gitu misalnya, itu bisa juga ke sensor jarak, jika jaraknya jauh berarti sudah nggak ada tumpukan gitu misalnya, banyak sekali bisa divariasiin dari sana gitu kan ya. Itu misalnya ya, dibikin semacam dispenser gitu, Kak, dispenser air tapi isinya bukan air tapi makanan kucing, itu juga sempat ada diskusi seperti itu. Intinya, ini ya, apa namanya, susah bikin dosen tuh pengen tahu apa yang belum jelas atau apa gitu, ini tuh mohon ditanyakan juga gitu ya. Itu barangkali dari saya ya soal itu ya. Ini mata kuliah ini emang parah ya, apa namanya, saya sumber listrik sama sekali nggak sempet banget jelasin, padahal, ini ya, apa namanya, seperti itu ya. Tapi saya lihat di sini, apa namanya, di tugas UTS ya,
lumayan udah banyak yang ini ya, banyak yang udah bagus juga. Ini udah semua ngupload belum ya? 24, 20 ya. Udah mendingan lah gitu ya. Ya masih saya open aja bagi 4 orang ini, kecuali ini ya, udah yakin banget proposalnya. Jadi ya, itu aja barangkali ya. Oke. Terus apa lagi ya? New share ya. Kita bahas desktop ya, biar cepat ya. Oke, adanya itu ya. Apa namanya? Tapi kalau di IoT di TI itu ya ini ya beda sekali lagi dengan merancang elektronika ya. Jadinya apa namanya? Jadinya ya ini ya apa namanya? Harus ini ya, harus ada internetnya gitu yang agak susahnya gitu ya sini. Oke, ini sedikit ya. Intinya apa namanya? Ada voltage regulator gitu ya, misalnya untuk naik ke 5 volt. Intinya yang dibutuhkan oleh ini kan ini ya. Terus di materi IoT yang sebelumnya software serial itu juga ya. Jadinya ini ya, apa namanya? Setidaknya ini ya kalian apa namanya harus ini ya. Bedanya Arduino sama ESP8266 gitu kan saya di awal perkuliahan ini juga saya jelasin terus di apa namanya di mata kuliah yang IoT-nya juga saya dapat jelasin. Jadinya kalau Wemos ya ada Wi-Fi-nya tapi analognya cuma satu ya. Ini benar ya analog. Mana dia analog? Oke, ya di mana dia ya? Gak ada ya. Ini dia A0 ya satu aja gitu ya. Dia banyak caranya gitu ya. Seperti itu ya. Ya. Jadinya memang ini ya apa namanya banyak juga kebanyakan bimbingan saya juga ini ya malah hampir semua bimbingan saya yang udah maju proposal semuanya kayaknya bukan melalui ini ya bukan melalui IoT-nya saya gitu ya. Jadinya mungkin angkatan 17 ini yang pertama ngambil IoT di bawah saya gitu kan ya seperti itu. Ya tapi gini kok tetap ini ya jadinya kalau mata kuliah gitu ya, mata kuliah itu satu kelas banyak mahasiswa, gitu jadinya seberapa pun dosen berusaha menyampaikan ya susah gini ya apa namanya materi itu tersampaikan secara merata itu susah. Gitu. Makanya pas bimbingan banyak juga yang baru nanya gimana cara konekin MQTT ya banyak yang apa namanya menghubungkan halaman PHP dengan apa namanya Arduino gimana gitu banyak. Pas itu saya baru ini gitu kepikiran ini ya kepikiran materinya gitu. Karena seperti ininya ini ya banyak yang baru setelah ini juga gitu ya kita bahas ya itu. Ya. D-nya itu di sini ya. Jadinya apa ya? Mana dia tadi? Ini juga ya. Oke. Ini juga nanti di ini kurang lebih untuk robotika yang kita bahas di sini ya ini ya apa namanya yang arahnya ke apa namanya mengubah putaran ya. Kalau misalnya DC motor gitu kan ya DC motor itu ya putarannya clockwise atau counter clockwise arah jarum jam atau berlawanan jarum jam gitu ya. Terus kalau apa namanya servo itu ini ya yang lebih arahnya ke robotika itu ya 180 ya. Jadi kan kita dulu di mata kuliah IoT itu dapat bikin ini ya servo yang kayak apa namanya wiper mobil gitu ya sempat bikin ya. Itu bisa kita atur juga macam-macam. Ininya banyak yang dibuat di sana gitu ya. Terus gimana cara membuat misalnya yang apa namanya suatu mesin gitu misalnya ya itu ranahnya teknik mesin gitu ya, seperti itu ya itu ya ini kalau saya ini ya belum pernah dan nggak akan pernah kayaknya sampai ini ya sampai itu jenis-jenis motor driver juga saya udah bahas di YouTube saya ada cari di playlistnya IoT ya sudah saya bikin IoT
playlistnya semua di sana gitu. Jadi jika ada yang idenya menggunakan motor tapi bingung apa yang bisa dilakukan, dia juga bisa tanya via WA gitu ya, kayak itu kemarin ya. Tadinya misalnya bisa kita bikin ini ya, vibration misalnya getaran menggunakan DC motor gitu misalnya. Itu caranya di ini ya, dilapisi spons gitu ya misalnya seperti itu ya. Jadinya tuk 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 kayak apa namanya? Kayak ini ya, kayak apa namanya? Mesin ini ya, kayak jam waker zaman dulu kayak gitu modelnya bisa juga itu ya. Makanya banyak sekali gini. Apa namanya? Saya juga ide yang baru muncul setelah apa namanya? Diskusi via WA atau lain-lain gitu ya, ataupun dulu di ini ya, dulu di apa namanya di apa namanya di ruang dosen langsung gitu juga banyak ya seperti itu. Akhirnya jika ada ide atau ada yang belum jelas dari materi IoT yang dulu gitu ya, IoT yang dulu, terutama ini ya Google AI Voice Kit gitu ya. Voice Kit apa namanya kan banyak yang TA-nya ke arah sana tuh, tolong videonya ditonton, nanti kita kumpulin ya, ngambil TA judul itu di lab aja, saya demoin ya cara kerjanya langsung ya. Skripnya bisa di coding di Python, dicoba-coba dulu di rumah ya tanpa ininya juga, itu nanti saya jelasin nanti ini ya. Kita tentukan waktunya gitu ya nanti biar apa namanya bisa langsung gitu ya. Ini nanti Google AI-nya cuma ada satu, jadinya nanti dipakai rame-rame gitu ya kurang lebih ya gitu. Ya tapi nggak terus-terus. Misalnya ini loh peralatan IoT, TA IoT itu sering dianggap harus ada alatnya terus-terusan itu ya, nggak juga gitu ya. Jadinya apa namanya malah sibuknya mungkin di pemrograman MQTT-nya, pemrograman apa namanya HTTP-nya gitu ya, dan pembuatan webnya juga kadang-kadang pembuatan visualisasinya. Bagaimana cara memasukkan apa namanya ke MySQL gitu misalnya, jadinya seperti itu ya. Jadinya misalnya ini ya apa namanya yang ini ya, mungkin perlu juga saya share gimana cara ini ya, kalau PHP dihubungkan ke MQTT itu kurang bagus gitu ya, kurang bagus karena ujungnya harus nyalain Apache juga gitu kan ya. Jadinya yang paling efisien untuk MQTT ya Python gitu ya, Python menggunakan PAHO MQTT yang tutorialnya udah saya share juga di ini ya, di apa namanya di halaman YouTube-nya saya itu. Dari sana tinggal cari aja bagaimana cara menyimpan ini ya, menyimpan data tersebut dari MQTT ke misalnya database gitu, atau ke file text. File text itu nanti bisa juga dibaca oleh PHP gitu ya, seperti itu ya. Kalau saya sukanya pakai file text misalnya gitu ya, seperti itu juga. Ya. PHP-nya baru ini gitu ya. Jadi contohnya di Raspberry Pi juga saya banyak ngasih ini ya, waktu masih sempat semester lalu ya, seperti itu. Oke, itu aja jadinya. Jika ada ide ataupun ada apa namanya, ada pertanyaan bagi yang nggak jelas atau yang blank banget gitu, tapi pingin pingin apa namanya, pingin ini ya, pingin ngangkat TA sebagai IoT gitu juga saya sangat welcome. Jadinya kasih aja seperti apa yang mau dibuat gitu. Nanti saya coba menyederhanakan pastinya gitu ya. Jadinya TA S1 gitu, jangan nanti pinginnya kayak TA ini ya S2 S3 gitu maksudnya gini ya. Apa namanya gini apa namanya itu juga salah satu ini ya kendala juga. Jadinya kalau saya ini ya sekedar share gitu kan ya, jadinya apa namanya TA S1 di Jepang gimana gitu kan ya. Saya sendiri kaget ya. TA S1 untuk di lab-nya saya itu ada yang cuma menguji data menggunakan library gitu, bisa gitu ya. Itu yang penting datanya unik gitu, ataupun ada perbandingan parameter gitu kan, seperti itu ya. Jadinya sudah, kalau di Unram ini sudah agak sesuai, tapi kalau di kampusnya saya kuliah dulu tuh sedikit aneh gitu ya. Jadinya apa namanya harus metodenya harus baru gitu ya, harus ada perubahan kode, harus di coding dari nol gitu ya, seperti itu.
Itu yang saya sedikit ini juga. Jadinya itu kan arahnya sudah pembuatan metode baru itu kan arahnya sudah S2 dan sebagai S2, S3 ke atas itu seperti misalnya itu ya. Jadinya justru lebih ringan ya daripada ini. Nggak tahu pas di lab-nya saya aja atau gimana gitu juga nggak tahu. Tapi banyak banyak juga yang tugas S1-nya itu hanya menguji parameter dari algoritma yang dikembangkan oleh seniornya di S3 gitu juga ada ya seperti itu ya. Gitu. Tadinya nggak seberat yang kita kira ya, tapi dikerjakan serius dan layak sebagai apa namanya TA dan itu emang ini ya apa namanya di sana kalau udah semester akhir itu ditempatkan di lab dan nggak ada yang ini ya nggak ada yang nggak selesai sebelum ini ya 6 bulan jadinya ujian proposal semua barengan, ujian TA semua barengan gitu ya, benar-benar. Jadinya semua harus dipikirin ini ya. Kalau S2 gitu kan dari awal dia udah kasih judulnya 2 tahun kurang lebih TA gitu ya. S3 juga dari awal dikasih judul jadinya harus membuat banyak penelitian berdasarkan tema tersebut gitu ya sebanyak ini. Jadinya beda dengan S1 yang memang ngambil mata kuliah dulu baru di semester akhir baru ngambil TA gitu seperti itu kan jadinya kalau saya cenderung ini ya misalnya ada yang idenya terlalu wah gitu pasti saya kurangin itu bukan berarti membatasi kreativitas tapi gini loh apa namanya ini TA gitu ya ini TA kalian apa namanya mau berapa tahun sih kuliah gitu saya itu ya arahnya jadinya apa namanya ya biar selesai 6 bulan gitu targetnya saya kalau kalian pingin ngembangin yang sesuai ide kalian tuh ya setelah tamat bisa kok gitu kenapa enggak gitu setelah tamat bisa kan ngembangin lagi justru lebih banyak waktu dan bisa kalian langsung apa namanya jadikan produk dan bisa kalian langsung jual barangkali gitu ya jadi startup barangkali gitu juga bisa jadi banyak gitu jadinya TA itu ya sebaiknya dibatasi gitu bukan apa ya bukan kayak zaman saya kuliah dulu dosen pembimbing tuh malah nambah-nambahin gitu ya beda gitu nggak lihat ininya gitu ya jadi itu ya arahnya ya itu barangkali ya jadinya ujiannya itu aja ya jadinya dibuat sepemahaman kalian saja saya tidak mematok ini ya tidak mematok target gitu ya pokoknya ya yang penting ngumpul aja gitu ya untuk tugasnya ya terus terang ya saya belum bikin ini nanti saya bikin ya untuk uploadnya ya selesai kelompok oke itu barangkali ya oke ada pertanyaan sampai sana oke kalau tidak ada saya cukupkan sekian jika ada pertanyaan lain-lain bisa lewat WA juga ya terima kasih ya